sekiranya paling dirasakan Ibu menjadi bermasalah di TK Pertiwi Panggung ini? Untuk mengatasi kasus yang dialami di sekolah kami Bu adalah adanya kegiatan rapat bersamaan antara Dewan Guru dan Ketua Yayasan, dan kami juga kan sebagai anggota masyarakat media mendatangi rapat juga penting, dan hal itu bersamaan dengan ini pembelajaran anak, jadwal waktunya itu sama Bu. Walaupun saya menghadiri rapat penting itu, tapi dalam hati ini tuh inginnya mendampingi anak secara dalam pembelajaran itu supaya efektif pembelajarannya, berjalan lancar. Selama ini bagaimana Ibu dapat data untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Berdasarkan kasus tersebut Bu, terjadi dilema etik yang ditandai dengan pilihan yang sama-sama benar. Tidak ada rujukan Bu, tidak ada rujukan moral. Dalam kasus ini karena tidak ada pelanggaran hukum, selama mendatangi rapat juga tidak ada pelanggaran hukum. Lebih penting lagi juga untuk mendampingi anak sekolah juga itu penting. Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan rujukan moral perlu dilihat dari tipe kasus dan pilihan yang muncul di hari itu. Terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Itu ya Bu. Selama ini dalam lembaga kami, dalam pengambilan keputusan haruslah sebelumnya itu dimusyawarahkan dulu dengan Dewan Guru semua. Kalau lebih baiknya juga mengetahui komite. Terus langkah-langkah apa atau prosedur apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Ada beberapa langkah Bu selama ini yang dilakukan di TK, yaitu pertama mengatur waktu dengan sebaik mungkin untuk menyesuaikan kegiatan. Yang kedua, fakta yang relevan. Ketua yayasan juga harusnya itu ikut andil dalam pembelajaran. Untuk langkah ketiga, karena jumlah guru di TK Pertiwi Panggung itu kan hanya 3 guru. Terus yang keempat, karena menghadiri rapat itu juga penting, karena kita sebagai warga masyarakat dan juga kita juga semua diperlukan masyarakat. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Ya Bu, karena mengambil keputusan itu kan tidak bisa hanya 1-2 manusia atau guru yang terlibat ya Bu. Ini selama ini sebelum mengambil keputusan itu lewat musyawarah, mengambil keputusannya itu lewat musyawarah, melakukan pemberitahuan warga di grup BA Bu, di grup BA, dan berusaha untuk masuk kelas terlebih dahulu sebelum mengikuti rapat Bu. Nanti kan rapat kan bisa pas untuk mendampingi anak-anak dulu dalam pembelajaran, nanti bisa ini baru mengikuti rapat izin. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dengan pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangan yang dialami Bu dalam mengambil keputusan adalah jadwal waktu. Ya, jadwal waktu antara itu tadi kegiatan rapat yang sama dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Karena mengajar adalah prioritas, otomatis ya yuk mengajarkan prioritas bagi guru ya, sangat penting. Tapi menghadiri rapat juga penting Bu. Ya, karena kita sebagai itu tadi warga. Terus apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika?
Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Ibu jalankan selama ini? Oh, kalau itu Bu, tidak ada Bu, tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian dilema etika karena kita lakukan secara langsung, melakukan koordinasi dengan pihak terkait karena juga kasus itu kan tidak muncul ini ya terjadwal sih, kasusnya kan munculnya secara tiba-tiba gitu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Tentunya ada ya Bu, tentunya ada yang membantu yaitu Dewan Guru dalam pengambilan sebuah keputusan atau dilema etik itu, teman-teman kita sendiri Dewan Guru. Terus dari semua hal yang telah kita bicarakan, kita sampaikan, pembelajaran apa saja yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu untuk mengambil sebuah keputusan dilema etika? Selama ini Bu ya, untuk pembelajaran yang dapat dipetik adalah tidak semua pengambilan keputusan itu adalah Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah tetap dalam lindungan Allah. Alhamdulillah ya Bu. Perkenalkan, saya mau melaksanakan ilustrasi kontekstual modul 3.1, mau mewawancara Ibu. Kira-kira adakah kasus di PAUD Ibu selama Ibu membimbing anak-anak di PAUD Bintang Laut? Pasti ada Bu. Kebanyakan kasus yang pernah dihadapi oleh PAUD Bintang Laut kami yaitu kedisiplinan siswa yang masih sulit diterapkan di sekolah karena budaya lingkungannya orang tua yang tidak mendukung. Sebagian orang tua yaitu bekerja di garmen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau hidupnya, sehingga anak-anaknya diasuh oleh nenek-neneknya atau saudara-saudaranya, anak-anak dimanja. Nah, apa yang diinginkan oleh anak mesti diikutinya. Nah, sehingga anak-anak saat berangkat ke sekolah masih asyik bermain di rumah, padahal sudah waktunya untuk berangkat sekolah. Hal ini membuat anak-anak terlambat ke sekolah itu. Satu sisi ada rasa kasihan karena kurangnya kasih sayang orang tua. Di satu sisi lain itu ingin menekankan kedisiplinan, namun di sisi lain rasa kasihan. Antara kasihan berlawanan dengan
kesetiaan begitu Ibu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Berdasarkan kasus tersebut, terjadi dilema etika yang ditandai dengan pilihan yang sama-sama benar. Tidak ada rujukan moral dalam kasus ini, karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi. Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan rujukan moral, perlu dilihat dari tipe kasus dan pilihan yang muncul, Bu. Terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebencian? Nah, selama ini dalam menjalankan keputusan haruslah kita bermusyawarah terlebih dahulu dengan wakil kepala sekolah, yaitu untuk atau dapat mempertimbangkan atau memutuskan suatu masalah yang terjadi di PAUD kami. Langkah-langkah apa atau prosedur yang bisa Ibu lakukan selama ini? Nah, ya. Langkah-langkah yang ada di PAUD kami atau prosedurnya itu biasanya saya dan teman-teman melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan wakil kepala sekolah, selanjutnya dilibatkan dengan dewan guru semua yang ada di pos PAUD. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif untuk memecahkan kasus itu? Hal yang dianggap efektif yaitu dalam pengambilan keputusan adalah berkomunikasi langsung dengan wakil kepala sekolah, dengan dewan-dewan guru. Terus hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan untuk pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya ya dianggap mudah atau sulit sih, tergantung ya. Tantangannya yaitu dalam mengambil keputusan adalah kurangnya kesadaran, Bu, tentang kedisiplinan anak dan pentingnya pendidikan dari orang tua murid tersendiri, seperti parenting begitu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata loka atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Ibu jalankan selama ini? Kalau di PAUD kami itu tidak ada jadwal khusus, Bu. Dalam menyelesaikan cerita etika, ya, itu bisa langsung melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait saja. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, ada, Bu, ada. Itu dari wakil kepala sekolah dan guru-gurunya yang selama ini membantu saya dalam pengambilan keputusan dilema etika. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa saja yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu untuk mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran saya yaitu saya dapat memetiknya adalah perlu memperhatikan budaya di lingkungan sekolah kita. Itu untuk mengambil keputusannya itu dilihat dari lingkungan sekolah saja. Terima kasih untuk wawancara hari ini. Sama-sama, Ibu. Sukses selalu, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.